Habib Abu Bakar As-Sakran, beliau dioperasi, dibedah, disiapkan khamr, minuman keras untuk diminum. Sesaat sebelum beliau operasi, beliau tidak mau. Beliau hanya bertanya, buat apa saya harus minum khamr tersebut? Biar engkau tidak berasa sakitnya Tuan, zaman itu belum ada obat bius. Dia bilang, kalau begitu saya tahu kapan saya tidak sadar dan tidak merasakan apapun ketika saya sedang mengerjakan sholat. Operasilah kalau saya lagi sholat. Beliau pun dioperasi, saat itulah beliau sebelum operasi, beliau masuk ke dalam sholat. Itu beliau sholat nggak terasa apapun teman-teman. Sampai selesai operasi, beliau masih berada dalam keadaan sholat. Begitu salam, udah selesai operasinya, beliau malah cuma bilang sama dokter-dokternya, kenapa kalian gak dengerin ucapan saya? Operasiin tadi tuh pas saya lagi sholat. Katanya para dokter, sudah selesai kami lakukan wahai Habib. Sejak itu beliau dapat julukan Abu Bakar As-Sakran. Orang yang mabuk cinta kepada Allah. Sampai mabuk cintanya membuat dia tidak memerlukan minuman yang memabukkan saat beliau harus operasi. Saya ceritain sebelum saya lanjutkan, saya belum lama dioperasi. Dengerin nih pelajaran. Saya dioperasi pagi hari. Sebelum operasi saya baca zikir pagi. Zikir habis subuh saya baca. Alhamdulillah banyak yang udah saya hafal. Jadi meskipun HP-nya diambil, saya udah hafal. Sombong. Enggak. Kebiasaan baca aja, belum tentu diterima juga. Baca tuh saya. Yang saya nggak baca cuman Yasin karena suka kelibet walau nasya. Walau nasya lamasahna, walau nasya latamasna, kayak bingung-bingung gitu. Jadi saya nggak baca. Habis itu saya masuk ruang operasi, selesai tuh zikiran saya baca. Saya pun diajakin ngobrol sama dokter-dokter sambil masukin anestesi ya, buat bius. Habis itu saya nggak inget lagi kalimat apa yang terakhir mereka tanyakan. Saya pas inget-inget, saya udah nanya, jam berapa ini? Ternyata jam 5 sore. Masuk ruang operasi jam 5 pagi, keluar jam 5 sore. Padahal dokternya bilang operasinya nggak lama kok, cuma 2 jam. 2 jam dikali 6 ternyata. Teman-teman sekalian, saat saya sadar, saya tanya ini jam berapa? Jam 5. 5 sore, Ustazah lama banget di operasinya tadi. Oh, oke. Saya belum sholat duhur, saya belum sholat asar. Jadi saya bilang saya belum sholat. Udah ada bius apa segala macem dan saya nggak punya kekuatan untuk wudhu ataupun sekedar tayamum, jadilah saya sholat hurmatul waqt. Saya pun mengerjakan sholat, ya Allah. Saya baca tahiyat kagak kelar-kelar. Saya baca zikir ruku, zikir sujud. Enggak ketemu-ketemu. Saya baca surat-surat pendek. Enggak inget-inget kemana-mana ayatnya. Saya baca tahiyat tiba-tiba udah sampai di ya azimas sultan ya qadimal ihsan. Ntar saya ulangin lagi, saya baca lagi. Sampai kemudian, loh kok sekarang udah di sholawatnya Habib Ali Habsyi, udah kemana-mana saya baca. Ya Allah, ya Allah. Gak usah percaya kalau saya bilang saya pinter.
tahiyat aja bisa lupa. Ya Allah, ya Allah. Betapa ternyata bukan siapa-siapa. Yang saya hafal dengan baik cuman tersisa surat Fatihah. Masih bagus Ustazah katanya. Yang saya baca sampai habis bener tuh cuman sisa surat Fatihah teman-teman. Tapi jangan kamu sombong dulu ya. Masih mendingan saya Ustazah. Belum tentu kamu mungkin yang sisa cuman bismillah. Tuh saya kisahin tentang kisahnya Habib Abu Bakar As-Sakran. Nah, saya ceritakan sama kamu kisah yang tadi itu buat kamu tahu betapa masih jauh bedanya antara diri kita dengan para ulama, para orang-orang saleh.